Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Namaku Rina, dan mungkin bagi orang luar, kehidupanku terlihat seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Aku menikah dengan Bayu, pria yang tampak sempurna. Dia tampan, sukses, dan memiliki pesona yang membuat siapapun terpikat. Kami tinggal di rumah megah dengan segala fasilitas yang diinginkan banyak orang. Tetapi, siapa yang bisa benar-benar memahami isi hati seseorang hanya dari apa yang tampak di luar? Bayu adalah orang yang penuh perhatian. Setidaknya itulah yang aku pikirkan selama tahun-tahun awal pernikahan kami. Dia tidak hanya menjadi pasangan hidupku, tetapi juga mitra dalam segala hal. Aku mempercayainya sepenuh hati, bahkan ketika mulai muncul tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang berubah. Aku mulai merasakan hal-hal kecil yang tidak biasa. Bayu lebih sering pulang larut malam, mengklaim bahwa pekerjaannya semakin menumpuk. Biasa, Rina, katanya suatu malam sambil melepas dasi. Proyek baru butuh perhatian lebih. Aku mengangguk dan tersenyum, mencoba memahami. Namun, kebiasaan itu semakin sering terjadi. Bau parfum asing sesekali tercium dari jasnya. Parfum yang aku tahu bukan milikku. Aku juga melihat cara dia menjawab telepon dengan tergesa-gesa atau mematikan panggilan begitu aku mendekat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku takut. Takut mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan rasa percaya diriku. Aku pasti hanya berpikir berlebihan, gumamku suatu malam sambil memandang keluar jendela. Tapi benarkah begitu? Hari itu, hidupku berubah drastis. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan keluarga. Bayu seharusnya ikut, tetapi seperti biasa, pekerjaan menjadi alasannya untuk absen. Aku merasa kesal, tetapi mencoba memaklumi. Perjalanan itu melewati rute yang jarang kulewati, sebuah tikungan tajam di daerah yang sunyi. Aku tidak tahu bahwa di sanalah nasibku akan berubah selamanya. Mobilku melaju dengan kecepatan sedang ketika tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Rem terasa longgar. Aku mencoba menekannya berkali-kali, tetapi tidak ada respons. Panik, aku menggenggam setir erat-erat, mencoba mengendalikan laju mobil. Namun, seolah ada kekuatan yang tak bisa kuatasi, mobil terus meluncur dengan kecepatan yang kian bertambah. Aku melihat pembatas jalan mendekat. Suara benturan keras memenuhi telingaku saat mobilku menabrak pembatas dan terpental. Aku merasakan tubuhku terguncang hebat sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku berada di rumah sakit. Kepalaku terasa berat, tubuhku lemah, dan mataku. Aku membuka mata, tetapi semuanya hitam pekat. Kenapa gelap? Apakah malam? Pikirku. Namun, suara dokter yang lembut memecah kebisuan itu. Bu Rina, katanya hati-hati. Benturan pada kepala Anda menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi, kemungkinan besar, Anda tidak akan bisa melihat lagi. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Tidak bisa melihat? Tidak pernah? Bagaimana aku akan hidup dalam kegelapan ini? Aku ingin menangis, tetapi bahkan air mata pun rasanya tidak cukup untuk menggambarkan kehancuranku. Bayu datang beberapa jam kemudian. Aku mendengar langkah kakinya sebelum dia menggenggam tanganku. Rina, katanya lembut, suaranya bergetar. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tangannya mengelus lembut rambutku, dan aku merasa seperti gadis kecil yang sedang dihibur ayahnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Entah mengapa, suaranya terdengar seperti seorang aktor yang sedang memainkan perannya.
Bukan suara seorang suami yang benar-benar takut kehilangan istrinya. Hari-hari berikutnya penuh dengan kegelapan, baik secara harfiah maupun emosional. Aku mencoba menerima kenyataan, meskipun itu sulit. Bayu terlihat sangat peduli, selalu berusaha memenuhi kebutuhanku. Dia memandikanku, menyuapiku, bahkan membacakan buku untukku. Dari luar, dia tampak seperti suami yang sempurna. Namun, dalam setiap perhatiannya, aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar. Perasaanku tidak bisa dibohongi. Sesekali, aku mendengar dia menelepon seseorang, berbicara dengan nada rendah yang sulit kudengar. Ketika aku bertanya, dia selalu menjawab dengan alasan pekerjaan. Aku harus mengurus banyak hal untukmu, katanya suatu malam. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak kekurangan apa-apa. Kehidupan setelah kecelakaan itu tidaklah mudah. Dunia yang dulunya penuh warna kini berubah menjadi kegelapan pekat. Setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Aku harus belajar menjalani hidup baru, mengandalkan indera selain mata untuk mengenali dunia di sekitarku. Bahkan tugas sederhana seperti menemukan sendok di atas meja makan atau meraba tombol lampu menjadi perjuangan berat. Bayu adalah satu-satunya alasan aku bisa bertahan. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan pada awalnya. Dia sangat perhatian, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Pagi-pagi dia membantuku berpakaian, memastikan aku makan dengan cukup, bahkan dengan lembut memandikanku seperti seorang anak kecil. Namun, perhatian itu tidak selalu memberiku kenyamanan. Ada sesuatu yang terasa salah, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Cara dia berbicara, cara dia memutuskan segalanya untukku tanpa meminta pendapatku, bahkan cara dia memperlakukanku seolah aku adalah beban yang harus ditanggungnya. Kadang-kadang, aku mendengar napas panjang yang dia hembuskan ketika dia pikir aku tidak mendengarnya. Ini hanya perasaanku saja. Aku mencoba meyakinkan diri. Tetapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Bayu tetap sibuk dengan pekerjaannya, meskipun aku tahu dia sering beralasan untuk keluar rumah. Proyek besar sedang berjalan, katanya, seperti biasanya. Aku harus fokus supaya semuanya beres. Aku percaya. Atau mungkin, aku ingin percaya. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku terbangun dalam kegelapan yang sudah mulai kuhafal. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh wajahku, seperti biasa. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang lebih. Cahaya samar tampak membayang di balik kelopak mataku. Awalnya aku mengira itu hanya ilusi, sebuah harapan kosong dari otakku yang kelelahan. Namun, ketika aku membuka mata, aku melihat sesuatu, bukan hanya kegelapan. Cahaya itu nyata, meskipun buram. Aku bisa melihat siluet perabotan di kamar tidur kami, jendela dengan tirai biru yang tergantung setengah terbuka, dan pantulan samar cermin di sudut ruangan. Hatiku berdebar kencang. Aku bangkit perlahan, takut semuanya akan hilang jika aku bergerak terlalu cepat. Aku meraba wajahku sendiri di cermin, mencoba memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi. Ini nyata. Aku hampir saja memanggil Bayu, ingin memberitahunya kabar luar biasa ini. Tetapi sesuatu menghentikanku. Dari ruang kerja, aku mendengar suaranya. Pintu sedikit terbuka, dan suara Bayu terdengar berbicara dengan seseorang di telepon. "Tenang saja, Sari," katanya dengan nada rendah. "Semua berjalan sesuai rencana. Dia tidak akan pernah tahu. Sekarang tinggal tunggu waktu yang tepat." Sari. Nama itu membuatku terpaku. Aku mengenalnya. Dia sekretaris Bayu, perempuan muda dengan senyum ramah yang sering muncul di rumah kami dengan alasan pekerjaan. Aku selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara dia memandang Bayu, tetapi aku tidak pernah memikirkannya lebih jauh. Tubuhku mulai gemetar. Aku mencoba mendekat tanpa suara, berharap bisa mendengar lebih jelas. "Aku sudah urus semuanya," lanjut Bayu. "Harta, rumah, semuanya. Dia tidak akan punya pilihan kecuali menyerahkannya padaku. Dengan kondisinya sekarang, ini hanya masalah waktu." "Harta? Rumah? Apa maksudnya?"
Tubuhku terasa kaku. Kata-kata Bayu terus berputar di kepalaku seperti badai. Apakah kecelakaan itu direncanakan? Apakah dia sengaja membuatku buta untuk mengambil segalanya dariku? Aku ingin masuk dan menghadapi Bayu saat itu juga. Tetapi aku tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika aku menunjukkan bahwa aku bisa melihat, dia mungkin akan mengubah rencananya. Aku harus tahu lebih banyak. Aku kembali ke kamar perlahan, memastikan langkahku tidak menimbulkan suara. Ketika aku kembali ke tempat tidur, air mata mulai mengalir tanpa suara. Dunia yang baru saja kembali cerah kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Orang yang paling aku percayai ternyata berkhianat. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk tetap berpura-pura buta. Jika Bayu sedang merencanakan sesuatu, aku harus mengetahuinya terlebih dahulu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia rencanakan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku mulai memanfaatkan penglihatanku yang perlahan membaik untuk mengamati sekeliling. Aku memperhatikan setiap gerakan Bayu, setiap panggilan telepon yang dia jawab dengan tergesa-gesa, dan setiap ekspresi aneh yang muncul di wajahnya ketika dia berpikir aku tidak bisa melihat. Aku juga mulai mengingat detail kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Misalnya, folder merah di meja kerja Bayu yang sering dia sembunyikan ketika aku mendekat. Atau suara langkah kaki Sari yang sesekali terdengar di rumah kami meskipun Bayu mengatakan dia tidak ada di sana. Aku tahu ini hanya permulaan. Kebenaran mungkin masih jauh untuk kutemukan, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku mulai menjalani hari-hari dengan rencana baru yang terpatri di pikiranku. Mencari bukti. Tidak ada yang boleh tahu bahwa penglihatanku perlahan kembali. Bahkan dokter pun tidak aku beritahu. Semakin aku berpura-pura buta, semakin leluasa aku mengamati gerak-gerik Bayu. Bayu, seperti biasa, menjalankan rutinitasnya yang sibuk. Setiap pagi dia mencium keningku, memastikan aku memiliki semua yang kubutuhkan sebelum meninggalkan rumah. Tapi aku tidak lagi mempercayai sikap manisnya. Saat dia pulang malam dengan alasan rapat, aku mulai mencatat waktu kepulangannya. Kadang-kadang, aku mendengar nada ponselnya berbunyi lebih sering daripada sebelumnya, tetapi dia selalu menjawab dengan suara pelan. Pada suatu malam, aku mendengar percakapan yang membuat darahku mendidih. "Jangan khawatir, Sari," kata Bayu dengan suara lembut di telepon. Dia tidak curiga. Segera setelah sertifikat itu berpindah tangan, kita bisa menjualnya. Sertifikat? Sertifikat apa? Aku mencoba mengingat-ingat. Hanya ada satu dokumen penting yang terlintas di pikiranku. Surat kepemilikan rumah yang diwariskan oleh keluargaku. Aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah, mencari sesuatu yang mungkin menjadi petunjuk. Dengan mataku yang perlahan pulih, aku bisa melihat cukup jelas meskipun semuanya masih agak kabur. Hari itu, saat Bayu keluar untuk rapat, aku mulai mencari di ruang kerjanya. Aku tahu ini berisiko, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Di meja kerjanya, aku menemukan tumpukan dokumen yang rapi. Folder merah yang pernah aku lihat sekilas ada di sana. Dengan tangan gemetar, aku membuka folder itu. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen yang tidak aku kenali, tetapi satu dokumen langsung menarik perhatianku. Itu adalah fotokopi sertifikat rumah kami. Di bagian bawahnya, ada tanda tangan palsu yang menyerupai milikku. Dadaku terasa sesak. Bayu telah memalsukan tanda tanganku. Dia berencana menjual rumah ini di belakangku. Aku kembali menutup folder itu dengan hati-hati, memastikan semuanya tetap seperti semula. Jika Bayu tahu aku menyentuh dokumennya, rencananya mungkin akan berubah. Aku memutuskan untuk bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa hari kemudian, aku mendengar percakapan mencurigakan lainnya. Bayu berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Kamu harus datang ke villa malam ini," katanya. "Kita perlu menyelesaikan semuanya sebelum dia tahu." "Villa? Villa mana?" Aku mencoba mengingat apakah Bayu pernah menyebutkan villa, tetapi tidak ada yang terlintas di pikiranku. Saat malam tiba, aku berpura-pura tidur lebih awal. Bayu meninggalkan rumah tanpa banyak bicara, mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan mendesak.
Begitu aku mendengar suara mobilnya menjauh, aku bangkit dari tempat tidur. Aku mencoba membuka ponselnya yang tertinggal di meja, tetapi terkunci dengan sidik jarinya. Tidak putus asa, aku mengingat bagaimana dia sering mengetik alamat di GPS mobilnya sebelum pergi. Aku mendekati mobilnya di garasi dan melihat layar GPS. Ada satu alamat terakhir yang tersimpan di sana. Aku mencatat alamat itu dengan cepat, lalu kembali ke kamar sebelum Bayu kembali. Keesokan harinya, aku meminta salah satu teman kepercayaanku, Lina, untuk mengantarkanku ke alamat itu. Lina adalah satu-satunya orang yang aku percaya selain diriku sendiri. Dia tahu bahwa aku mulai bisa melihat, tetapi kami sepakat untuk menjaga rahasia ini. Ketika kami tiba di lokasi, aku melihat sebuah villa besar yang tampak sunyi di tengah malam. Lampu di dalam menyala, tetapi suasananya sepi. Aku meminta Lina menunggu di mobil, sementara aku mendekati villa dengan langkah hati-hati. Dari jendela, aku bisa melihat Bayu dan Sari di ruang tamu. Mereka duduk berdua di sofa, berbicara dengan wajah serius. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi Bayu menyerahkan sesuatu kepada Sari, sebuah amplop tebal. Aku mencoba mendekat, tetapi kakiku menginjak ranting kering. Suaranya membuat Bayu dan Sari menoleh ke arah jendela. Aku segera berjongkok di balik semak-semak, menahan napas. "Kamu dengar sesuatu?" tanya Sari. Bayu menggeleng, tetapi dia berjalan ke arah jendela, mengintip keluar. Aku berusaha tetap tenang, berharap bayangan gelap malam menyembunyikanku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Bayu akhirnya kembali ke dalam. Aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku kembali ke mobil Lina, dan kami pergi dengan cepat. Di rumah, aku mencoba mencerna apa yang baru saja aku lihat. Bayu tidak hanya berkhianat secara emosional, tetapi dia juga merencanakan sesuatu yang lebih besar. Harta warisanku, rumahku, dan bahkan kehidupanku semuanya ada di ujung tanduk. Aku tidak tahu seberapa jauh rencananya berjalan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam. Kalau dia bisa bermain kotor, gumamku dalam hati, aku juga bisa. Malam itu, aku mulai menyusun rencana. Aku akan memergoki Bayu, tetapi tidak hanya dengan bukti. Aku ingin dia merasakan apa artinya kehilangan segalanya, seperti yang hampir dia lakukan padaku. Aku sadar permainan ini tidak akan mudah. Bayu adalah pria yang penuh perhitungan, dan aku tahu dia telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak lagi wanita lemah yang hanya menerima takdir. Jika dia berpikir aku tidak mampu melawan, dia salah besar. Hari-hariku kini penuh dengan langkah-langkah kecil menuju kebenaran. Aku mulai mencatat setiap detail, memperhatikan setiap kebiasaan Bayu, dan menyusun strategi untuk menghadapi pengkhianatannya. Di balik topeng kebutaan yang aku kenakan, aku mengamati semuanya dengan mata yang perlahan pulih. Bayu semakin percaya diri dengan kebutaanku. Dia sering meninggalkanku sendirian di rumah dengan alasan pekerjaan yang mendesak. Kadang-kadang, aku mendengar nada teleponnya berbunyi berulang kali. Dia menjawabnya dengan suara rendah, seperti menyembunyikan sesuatu. "Tenang, aku sudah urus semuanya," katanya dalam salah satu percakapan telepon yang kudengar dari balik pintu kamarnya. Dia tidak akan pernah tahu. Minggu depan kita bisa selesaikan semuanya. Aku berusaha menahan emosi. Minggu depan? Apa yang dia maksud? Apa yang akan dia selesaikan? Hari itu, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Setelah Bayu pergi ke kantor, aku perlahan-lahan menjelajahi ruang kerjanya. Dengan penglihatanku yang masih buram, aku harus meraba-raba dokumen di atas meja. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan folder merah yang selalu dia sembunyikan dariku. Isinya membuat darahku mendidih. Fotokopi sertifikat rumah, surat kuasa dengan tanda tanganku yang dipalsukan, dan beberapa dokumen lain yang menunjukkan rencana Bayu untuk menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku. Aku menutup folder itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang berubah dari posisinya. Jika Bayu tahu aku telah menyentuh dokumennya, semuanya bisa gagal. Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh pikiran. Aku harus bertindak.
Tapi kapan? Bagaimana? Aku sadar aku tidak bisa melawan Bayu sendirian. Aku butuh bantuan. Tetapi siapa yang bisa aku percaya? Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk menghubungi Lina, sahabatku sejak kecil. Lina adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana aku benar-benar merasa. Aku tahu dia akan berdiri di pihakku, apapun yang terjadi. Aku membutuhkan bantuanmu, kataku ketika dia datang ke rumahku pada suatu sore. Lina tampak terkejut. Ada apa, Rina? Apa yang terjadi? Aku menjelaskan segalanya, tentang kecurigaanku terhadap Bayu, percakapan telepon yang aku dengar, dan dokumen-dokumen yang aku temukan. Aku juga memberitahunya rahasia terbesar yang aku simpan selama ini, bahwa penglihatanku perlahan kembali. Dia berencana mengambil segalanya dariku. Lina, kataku sambil menahan air mata. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Lina menggenggam tanganku erat. Aku akan membantumu. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan ada untukmu. Dengan dukungan Lina, aku merasa sedikit lebih kuat. Kami mulai menyusun rencana bersama, langkah demi langkah, untuk memergoki Bayu dan mengungkap pengkhianatannya. Beberapa hari kemudian, aku mendengar percakapan Bayu yang mencurigakan. Kita akan bertemu di villa malam ini, katanya di telepon. Semua dokumen sudah siap. Aku hanya perlu tanda tangan pembeli, dan selesai. Villa? Villa mana? Aku mencoba mengingat apakah Bayu pernah menyebutkan villa sebelumnya, tetapi tidak ada yang terlintas di pikiranku. Aku berpura-pura tidur lebih awal malam itu. Ketika Bayu meninggalkan rumah dengan terburu-buru, aku segera menghubungi Lina. Bayu pergi ke villa. Aku harus tahu apa yang dia lakukan di sana, kataku dengan suara tegas. Lina segera datang dan mengantarkanku ke lokasi yang kutemukan melalui GPS di mobil Bayu. Ketika kami tiba, aku melihat sebuah villa besar yang tampak sunyi di tengah malam. Lampu di dalamnya menyala, tetapi suasana terasa mencekam. Aku mendekati villa dengan langkah hati-hati, memastikan setiap langkahku tidak menimbulkan suara. Dari jendela, aku melihat Bayu duduk bersama Sari dan seorang pria parubaya yang tidak kukenal. Di meja di depan mereka, aku melihat map merah yang aku kenali. Aku mencoba mendengar percakapan mereka, tetapi jaraknya terlalu jauh. Aku meraih ponselku dan mulai merekam, berharap bisa menangkap suara mereka meskipun samar. Bayu tampak tenang, sementara Sari tersenyum penuh percaya diri. Pria parubaya itu menandatangani sesuatu di map merah, lalu menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bayu. Akhirnya selesai, kata Bayu sambil menyeringai. Dia tidak akan tahu sampai semuanya sudah terlambat, tambah Sari dengan nada mengejek. Aku menahan napas, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Ini bukti yang aku butuhkan. Bayu tidak hanya berselingkuh, tetapi juga berencana menjual rumahku tanpa sepengetahuanku. Namun, ketika aku mencoba mundur, kakiku menginjak ranting kering. Suaranya membuat Bayu dan Sari menoleh ke arah jendela. Aku segera berjongkok di balik semak-semak, berharap bayangan gelap malam menyembunyikanku. Bayu berjalan mendekati jendela, mengintip keluar. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. Setelah beberapa saat, dia kembali ke dalam. Kamu dengar sesuatu? Tanya Sari. Tidak, mungkin hanya hewan kecil, jawab Bayu, meskipun wajahnya tampak ragu. Aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama. Dengan hati-hati, aku kembali ke mobil Lina, dan kami pergi dengan cepat. Di rumah, aku mencoba mencerna semuanya. Aku memiliki bukti, tetapi aku tahu ini belum cukup. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih besar untuk menghancurkan Bayu. Kalau dia bisa bermain kotor, aku juga bisa, gumamku dalam hati. Malam itu, aku mulai menyusun langkah terakhirku. Aku tidak hanya ingin menghentikan Bayu. Aku ingin dia merasakan apa artinya kehilangan segalanya, seperti yang hampir dia lakukan padaku. Dengan bukti yang semakin menguat, hatiku dipenuhi amarah dan dendam yang sulit kutahan. Aku tahu sudah saatnya untuk menghadapi Bayu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Dia harus merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya, dan aku harus memastikan semuanya tertata rapi, tanpa ada celah yang bisa ia manfaatkan untuk melarikan diri. Beberapa hari setelah pertemuan di villa, aku menghubungi Pak Arman, pengacara keluarga kami. Aku memintanya untuk menemui saya secara pribadi, dan kali ini aku tak bisa berpura-pura lagi. Aku harus tampil dengan sikap tegas, siap menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Hari itu, aku berpura-pura merasa lemah dan terbaring di tempat tidur. Bayu pulang seperti biasa dan melirikku dengan penuh kasih. "Ada apa, sayang? Kamu tampak lemas." Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura tak punya energi. Bayu sepertinya merasa khawatir, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi. Dia memberitahuku bahwa rapat penting di kantor sudah menunggunya, dan kali ini dia berjanji akan pulang lebih cepat. "Jangan khawatir," katanya dengan senyum palsu. "Aku akan langsung pulang setelah ini." Aku tahu itu semua hanya alibi. Bayu pasti akan pergi untuk bertemu dengan Sari. Saat dia meninggalkan rumah, aku segera menghubungi Lina. "Lina, waktunya sudah tiba," kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Lina datang beberapa jam kemudian dengan mobilnya. "Kita siap, kan? Aku akan membantumu menghadapinya. Kita harus membuatnya menyesal." Aku mengangguk dengan penuh tekad. Kali ini, aku tidak akan memberi ampun. Setelah Bayu pergi, aku dan Lina langsung menuju ke kantor pengacara, tempat Pak Arman menungguku. Ketika aku tiba, Pak Arman langsung mengarahkanku ke ruang pribadinya, jauh dari gangguan. "Rina, saya sudah menyiapkan semua dokumen yang kita perlukan. Saya sudah menghubungi beberapa pihak terkait, dan mereka siap membantu kita untuk memastikan bahwa semua bukti yang ada, termasuk tanda tangan palsu Bayu, dapat digunakan untuk melawan dia di pengadilan." Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tetapi juga sadar bahwa ini baru permulaan. "Pak Arman, saya ingin lebih dari itu. Saya tidak hanya ingin menang, saya ingin Bayu merasakan semua yang dia lakukan kepada saya. Jika dia ingin merusak hidup saya juga akan merusak hidupnya," ujarku dengan ketegasan yang lebih dari biasanya. Pak Arman terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Kami akan bekerja untuk itu. Tapi Anda harus sabar. Ini bukan proses yang cepat." Aku menghela napas panjang. Saya sudah siap. Saya ingin membuatnya membayar semua yang telah dia lakukan. Keesokan harinya, Bayu pulang dengan cepat. Dia pasti merasa cemas karena ada sesuatu yang tak beres. Aku mengamatinya dengan seksama, mencoba memecahkan teka-teki tentang apa yang sedang direncanakannya. Aku tahu bahwa rencana Sari untuk mengambil alih harta warisanku sudah hampir mendekati puncaknya. Aku mulai merencanakan penyusupan yang lebih mendalam ke dalam dunia Bayu, dunia yang penuh dengan rahasia. Di rumah, aku mulai mencari-cari informasi lebih lanjut. Kali ini, aku menyelidiki laptop dan ponsel Bayu, yang sering dia tinggalkan begitu saja. Di dalam laptopnya, aku menemukan email yang cukup mencurigakan. Sari mengirimkan sebuah pesan yang cukup detail tentang rencana mereka untuk segera menjual rumah. Tapi yang membuatku terkejut adalah sebuah surat yang dia lampirkan, sebuah perjanjian jual-beli yang menyatakan bahwa rumah itu akan dijual kepada sebuah perusahaan besar, dan Bayu akan menerima sejumlah uang yang sangat besar sebagai imbalan. Ini tidak bisa dibiarkan, pikirku. Jika aku tidak bergerak sekarang, aku akan kehilangan semuanya. Setelah menemukan semua bukti itu, aku merasa sudah saatnya untuk menghadapi Bayu. Aku mengundangnya untuk makan malam di rumah, seperti biasa. Namun, kali ini suasana berbeda. Aku sudah mempersiapkan segalanya dengan matang, memastikan bahwa Bayu tak bisa lolos dari rencanaku. Aku duduk di meja makan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Bayu, kita perlu bicara." Dia menoleh, tampak terkejut. "Apa yang terjadi, sayang? Kamu tampak serius sekali." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku tahu semuanya, Bayu. Aku tahu tentang Sari. Aku tahu tentang sertifikat rumah. Aku tahu apa yang kamu rencanakan." Dia terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat. "Rina, apa yang kamu bicarakan?"
Dia berusaha menyangkal, tetapi suaranya terdengar gugup. "Jangan bohong padaku, Bayu," kata aku dengan suara datar. "Aku tahu tentang penjualan rumah, tentang bagaimana kamu memalsukan tanda tanganku. Aku bahkan sudah menghubungi pengacara keluarga kita." Dia terdiam, lalu mencoba berbicara dengan lembut. "Rina, kamu tidak mengerti. Ini semua untuk kita berdua. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita." Sari hanya membantu. Dia tidak tahu apa-apa. "Cukup," seruku, berdiri dari kursi dan menatapnya tajam. "Aku tahu semua yang kamu lakukan di belakangku. Bayu, kamu berkhianat padaku, bukan hanya dengan wanita itu, tetapi juga dengan keluargaku. Dan sekarang, kamu ingin merampas harta warisan yang aku miliki. Kamu pikir aku tidak bisa melihat? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi?" Bayu tampak semakin panik. "Rina, tolong, ini bukan yang kamu pikirkan." Aku tersenyum sinis. "Terlambat. Kamu sudah jauh melangkah, Bayu. Dan kali ini, kamu tidak bisa lari. Aku sudah membuat keputusan. Tidak hanya untuk mengungkapkan semuanya pada saat yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa segala tindakan yang dia lakukan akan membawa konsekuensi besar." Bayu berdiri terpaku. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya tampak gemetar, seolah semua yang dia bangun selama ini mulai runtuh di depan matanya. Aku tahu, saat ini dia sedang mencari jalan keluar, alasan untuk membantah semua yang sudah aku ketahui. Namun, aku tidak akan memberinya kesempatan itu. "Bayu, kamu sudah menghancurkan segalanya," kataku dengan suara tenang, namun setiap kata terasa seperti pedang yang menyayat. "Aku tidak hanya tahu tentang Sari dan kamu, tetapi juga tentang perjanjian itu. Kamu pikir kamu bisa mencuri rumah ini dari bawahku, tetapi aku tidak bodoh." Dia mencoba menahan pandanganku, berusaha untuk tetap terlihat tenang, namun itu jelas gagal. Aku melihat raut wajahnya berubah, dari cemas menjadi marah. "Kamu tidak mengerti, Rina. Ini semua demi kita," teriaknya. Suaranya serak dan penuh ketegangan. "Apa yang harus aku mengerti, Bayu? Bahwa kamu mengkhianatiku dengan wanita lain? Bahwa kamu mencoba menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku?" Tanyaku, suaraku mulai naik. Aku merasa amarahku semakin membakar setiap inci tubuhku. "Kamu tidak hanya merusak hidupku, tetapi juga merusak kepercayaan yang telah kita bangun selama bertahun-tahun." Bayu mengalihkan pandangannya, seolah-olah mencoba mencari alasan lain. "Kita butuh uang, Rina. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Aku ingin kita hidup lebih nyaman. Dan ini satu-satunya cara." "Sari, dia hanya membantu. Dia tidak tahu apa-apa. Aku akan menjelaskan semuanya." Aku tertawa sinis. Suara tertawa itu terasa sangat menyakitkan. "Oh, jadi kamu kira aku bodoh, ya? Kamu kira aku akan mempercayai alasan-alasan picik itu?" Aku melangkah mendekat, jarak di antara kami semakin dekat, hanya dipisahkan oleh meja makan yang kini terasa begitu kecil. "Kamu pikir kamu bisa menipu aku seumur hidup ini? Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya?" Bayu memalingkan wajahnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Rina, ini semua demi kamu, demi keluarga kita. Kamu tidak mengerti." Aku menyela dengan tegas. "Cukup, Bayu. Kamu sudah terlalu jauh. Kamu sudah menjual semua nilai dan kepercayaan yang kita punya demi keserakahanmu. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini. Tidak ada lagi alasan yang bisa membuatmu tampak benar. Kamu sudah selesai. Aku sudah mempersiapkan semuanya." Meskipun perasaan sakit di hatiku semakin dalam, aku tahu langkah-langkah berikutnya adalah langkah yang tak terelakkan. Aku sudah menyiapkan surat pengaduan ke polisi, sudah memesan janji dengan pengacara untuk menuntutnya. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk membuatnya jatuh ke dalam jurang yang telah ia gali sendiri. Bayu menatapku dengan mata penuh kebingungan, seolah-olah baru menyadari kedalaman krisis yang sedang dihadapinya. "Apa yang akan kamu lakukan, Rina?" tanyanya dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti suara seseorang yang tahu dirinya akan kalah.
Aku tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkannya kepadanya. Aku sudah mengirimkan semua bukti kepada Pak Arman. Semua email, semua dokumen yang kamu coba sembunyikan dari aku. Ini tidak bisa kamu tutupi lagi. Aku akan memastikan kamu tidak bisa lolos dari apa yang telah kamu lakukan. Bayu terlihat semakin cemas. Dia mundur beberapa langkah, seolah mencari jalan keluar. Namun semua pintu sudah tertutup rapat. Kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan hidup kita, Rina. Teriaknya dengan suara memelas. Kita bisa perbaiki semuanya. Aku janji, kita bisa mulai dari awal. Namun aku sudah tidak bisa lagi mendengar permintaannya. Semua sudah terlambat. Bayu, kamu sudah mengkhianati aku. Aku tidak bisa memaafkanmu, dan lebih penting lagi, aku tidak akan membiarkanmu merusak masa depanku dan masa depan anak-anak kita hanya demi kepentingan pribadi kamu. Suasana di rumah kami berubah menjadi sangat dingin. Bayu tidak lagi berbicara dengan suara meyakinkan seperti dulu. Suaranya menjadi parau dan penuh keputusasaan. Namun aku tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk kebaikan dalam hatiku. Dia telah merusak semuanya. Sementara itu, Lina, yang telah menunggu di luar, menatap dengan penuh perhatian, masuk setelah mendengar suara-suara keras dari ruangan. Rina, kamu sudah membuat keputusan yang tepat, katanya dengan penuh keyakinan. Lina menatap Bayu yang kini hanya bisa tertunduk malu, seolah tak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Aku mengangguk pelan. Ini bukan hanya untuk aku, Lina. Ini untuk masa depan yang benar-benar aku inginkan. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan segalanya begitu saja. Bayu kini duduk terdiam di kursi, matanya kosong, seolah-olah tak ada harapan yang tersisa untuknya. Kamu ingin aku menyerahkan segalanya, Rina? Rumah ini, semuanya? Tanyanya dengan suara hampir putus asa. Aku menatapnya tajam, dengan penuh keyakinan. Ya, Bayu, semua yang kamu coba ambil dari aku, itu milikku. Kamu sudah menyakiti aku terlalu dalam untuk berharap aku akan memberimu ampunan. Aku akan membuatmu membayar semua ini. Dan kali ini, kamu tidak bisa lari. Aku dan Lina segera meninggalkan rumah Bayu malam itu. Perasaan aku bercampur aduk, antara lega dan sakit hati yang mendalam. Namun satu hal yang pasti, aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Tidak akan lagi merunduk dalam kesedihan. Ketika aku keluar dari rumah itu, aku merasa seperti wanita yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya. Aku tahu bahwa Bayu akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dan aku akan memastikan bahwa ini bukan hanya tentang uang atau harta, tetapi tentang harga diri dan kebebasanku yang telah lama hilang. Setelah konfrontasi itu, hidupku berubah. Dan aku merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meskipun rasa sakit hati masih ada, kini aku bisa berdiri tegak dan mengambil kendali atas hidupku. Aku tahu, meskipun Bayu dan Sari mungkin merasa terluka dan terpojok sekarang, semuanya akan berbalik. Keberanian untuk menghadapi kenyataan ini membawa perubahan yang lebih besar dalam hidupku. Aku tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga meraih hidup yang lebih baik, lebih bebas, lebih sukses. Sementara aku bergerak maju, Bayu justru terperosok lebih dalam ke dalam jurang kesalahan yang dia buat. Hari-hari pertama setelah kami berpisah, Bayu mencoba untuk tampak tegar. Tetapi kenyataannya, di dalam rumah yang kini terasa sepi, dia merasakan kehampaan yang luar biasa. Setelah aku melaporkan semuanya kepada pengacara dan pihak berwajib, proses hukum berjalan semakin cepat. Harta yang pernah dia anggap miliknya mulai terancam dicabut, dan rumah yang dia harapkan untuk dijual dengan mudah mulai berhadapan dengan tuntutan hukum yang tak terelakkan. Semua dokumen palsu yang dia buat mulai terungkap satu persatu. Bayu mulai kehilangan kepercayaan orang-orang yang sebelumnya mendukungnya, terutama rekan-rekan bisnisnya yang merasa dikhianati. Sari, yang sebelumnya tampak begitu percaya diri dan penuh ambisi, juga merasakan dampaknya. Ketika Bayu dituntut di pengadilan dan segala perbuatannya terbongkar, Sari yang semula berusaha tampil sebagai wanita yang kuat dan cerdas ternyata hanya menjadi korban dari ambisi Bayu.
Bisnis yang mereka bangun bersama runtuh begitu saja. Sari kehilangan klien-klien penting, dan para kolega mulai menjauh. Ternyata, permainan yang mereka lakukan tak semudah yang mereka kira. Mereka berdua mulai terperosok ke dalam pusaran yang tak bisa mereka hindari. Meskipun mereka berusaha menyembunyikan rasa malu, aku tahu Bayu dan Sari tak bisa lagi menghindari kenyataan. Tidak ada lagi kemewahan yang dulu mereka nikmati. Tidak ada lagi kekuasaan yang mereka rasakan. Semua yang mereka bangun bersama hancur, dan mereka berdua harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka. Bayu, pria yang dulu penuh kepercayaan diri, kini hanya bisa menatap kosong ke layar ponselnya, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tak ada satupun kesempatan yang datang. Tak ada lagi perusahaan besar yang mendukungnya. Tak ada lagi rekan-rekan yang setia. Kekecewaan dan amarah membakar hatinya. Namun ia hanya bisa terjebak dalam penyesalan yang tak ada gunanya. Sari, yang dulu tampak penuh harapan dan ambisi, kini lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Tak ada lagi tawaran pekerjaan besar, dan semua orang mulai tahu siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang terjebak dalam permainan kotor yang dibuat oleh Bayu. Perasaan malu dan rasa bersalah mulai menghantui setiap langkahnya. Dia kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, aku perlahan-lahan membangun kembali hidupku, dan kali ini aku tahu aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Rencana-rencana yang kubangun dengan hati-hati mulai menunjukkan hasil. Aku kembali ke pekerjaan yang aku cintai, dan bahkan lebih dari itu, aku mulai berinvestasi di berbagai bidang. Aku menambah pengetahuan dan keterampilan yang selama ini terabaikan oleh kesibukan rumah tangga. Keputusan untuk memperbaiki hidupku tidak hanya terbatas pada pekerjaan, tapi juga pada diri sendiri. Aku mulai melakukan perjalanan, mengenal banyak orang baru, dan membuka peluang yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dunia yang sebelumnya terasa sempit kini terbuka lebar, dan aku bisa merasakan udara segar yang bebas dari rasa cemas yang dulu menghantui setiap langkahku. Dengan bantuan pengacara dan dukungan dari teman-temanku, aku berhasil mendapatkan kembali rumah yang pernah hampir dijual oleh Bayu tanpa sepengetahuanku. Rumah itu sekarang terasa lebih seperti rumah sejati, tempat di mana aku bisa membangun masa depan yang lebih cerah. Bahkan lebih dari itu, aku membeli properti lain yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan. Keberhasilanku di dunia bisnis semakin meningkat, dan aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bebas dari belenggu masa lalu. Aku semakin dekat dengan tujuan-tujuan baru dalam hidupku. Kesuksesan yang datang tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dalam hal mental dan emosional. Aku akhirnya merasa seperti diriku sendiri, bukan lagi wanita yang terluka atau terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku menemukan kembali kekuatan yang selama ini hilang dan menyadari bahwa aku bisa lebih dari sekadar korban.